Hai, hari ini kita akan belajar cara menerapkan beberapa classifier dalam satu code dengan menggunakan Python. Untuk video kali ini saya menggunakan beberapa sumber yang dapat dilihat pada link berikut. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke kode Python, saya ajak Anda untuk menuju ke link yang pertama. Ada penjelasan singkat mengenai macam-macam classifier tersebut yang akan membantu kita dalam memahami topik hari ini. Nah, ini adalah websitenya. Saya di sini ingin fokus untuk menerangkan arti dari gambar ini. Code-nya, Python code-nya untuk mengenerate gambar ini bisa di-copy dari kode di bawah ini. Nah, di sini kita mencoba 3 jenis dataset. Jadi merah dan biru merupakan dataset dari 2 grup yang berbeda. Yang warnanya lebih muda, di sini biru muda dan merah muda. Di sini merupakan data tesnya, ya, dataset tesnya, dan yang gelap merupakan data trainingnya atau data pelatihannya. Untuk 3 buah jenis ya dataset di sini, kita lihat bahwa dataset yang atas terpisah secara ya bentuk U, begitu bisa dikatakan bentuknya seperti U. Yang tengah, dia kedua data tersebut terpisah secara lingkaran, ya berbentuk seperti lingkaran, dan yang bawah di sini dia kedua dataset tersebut dapat dipisahkan dengan menggunakan sebuah garis di tengah. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini dataset tersebut di training ke banyak jenis classifier di sini. Ada nearest neighbor, linear SVM, RBF SVM, Gaussian process, decision tree, random forest, neural network, ada boost classifier, naive Bayes classifier, dan quadratic discriminant analysis classifier. Nah, di sini kita melihat hasilnya bagaimana semua classifier ini dapat atau berusaha mengelompokkan, mengklasifikasikan data-data yang ada berdasarkan training datanya. Tiap classifier mempunyai decision boundary atau batas pengambilan keputusan yang berbentuknya berbeda. Misalnya yang mudah dilihat di sini adalah linear SVM selalu membuat sebuah garis, mencari garis untuk dapat memisahkan semua data-datanya. Dan tentu saja karena dia memisahkannya dengan menggunakan garis, dia akan sangat bagus performanya apabila datanya terpisah secara linier seperti data yang ketiga. Nah, angka-angka yang di bawah di sini menunjukkan persentase atau akurasi dari data tesnya. Di sini kita bisa lihat cukup bervariasi. Tiap classifier mempunyai performa atau hasil dari kinerjanya masing-masing. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan menerangkan serumit yang ini, namun saya akan mengambil suatu contoh yang lebih simpel. Dalam video kali ini kita akan menggunakan dataset IRIS. IRIS merupakan sebuah dataset yang berdasarkan dari
ukuran macam-macam bunga anggrek. Jadi untuk dataset iris ini kita dapat mengimpor, jadi Python sudah menyediakannya. Ya, dia sudah menyediakannya dari ya Skykit atau sklearn dataset. Ini terdapat banyak dataset standar yang disediakan oleh library ini. Kita jalankan. Nah, kemudian dari dataset ini, kita hanya akan mengambil dua fitur. Yang pertama, tentu saja Anda bisa juga memakai semua, namun untuk mempermudah, saya buat seperti ini saja. Kemudian kita pisahkan dataset kita ini ke dataset pelatihan, train, dataset, dan dataset pengetesan, yaitu tes dataset. Dan selain itu, untuk mempermudah penjelasannya, saya hanya menggunakan dua jenis bunga iris atau bunga anggrek. Saya tuliskan dulu saja keterangannya. Nah, bunga anggrek yang ada di dataset ini adalah bunga anggrek setosa, versicolor, dan virginica. Namun kita hanya memakai yang nomor 1 dan nomor 2 di sini nantinya. Nah, kita ambil misalnya X1 merupakan data train kita. Ya, seperti ini. Yang diambil dari bunga yang versicolor. Nah, kali ini kita mengambil data trainnya 40 data dari jenis bunga yang pertama, dan kita mengambil 40 dari jenis yang kedua. Dan hanya menggunakan dua jenis feature di sana. Kemudian untuk data trainingnya, kita gabungkan kedua ini, dan untuk penggabungannya kita membutuhkan NumPy. Jadi kita harus menggunakan NumPy library, kita import dulu di sini NumPy SNP. Concatenate, ya, menggabungkan dua buah array. Seperti ini, kita coba dulu saja. Nah, kita lihat coba ukuran dari data training kita. Kita bisa pakai NumPy shape dari Xtrain. Jadi kita lakukan ini untuk mengecek. Ya, ukurannya berarti dataset ini kita mempunyai 80 data dan 2 buah feature. Kemudian kita tambahkan di sini saja sekalian untuk label dari data training kita. Saya beri nama Y untuk labelnya. Nah, ini bukan datanya, tapi labelnya. Dia memakai target di sini. Kita jalankan lagi. Ya, di sini ada kesalahan karena memang targetnya
bukan dua buah fitur ya, dia cuma terdiri dari penamaan kelas saja. Nah, sekarang sudah benar. Kita lihat di sini misalnya Y-train kita ukurannya 80,1. Jika kita ingin melihat datanya, kita bisa jalankan seperti ini. Jadi dia terdiri dari 40 data yang diberi label 1 atau bunga versi color, dan 40 data yang diambil dari grup kedua, yaitu Virginica. Nah, selanjutnya kita akan membuat data tes kita. Ya, kita ambil dari sisa datanya. Jadi data tes dan data train ini harus data yang berbeda. Jadi saya ambil 10 data yang terakhir untuk masing-masing jenis bunga. Saya beri nama lain saja, X3 dan X4, Y3 dan Y4. Kemudian ini merupakan data tes kita. Kita jalankan. Ya, kita coba lihat. Ini adalah label dari data tes kita. Bisa juga kita coba, ini adalah data tes kita. Terdiri dari 10 dari bunga pertama dan 10 data dari bunga kedua. Nah, ini adalah data kita. Saat ini kita akan memasukkan data train kita untuk melatih classifier dan menggunakan data tesnya untuk mengetes performa dari classifier tersebut. Untuk itu, pertama-tama kita butuh mengimport fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk classifier tersebut. Ini saya kopikan saja. Jadi, terdapat beberapa fungsi yang kita import, dan classifier yang kita coba hari ini adalah classifier berikut. Ya, terdapat nearest neighbor, linear SVM, RBF SVM, Gaussian process, decision tree, random forest, neural net, ADAPUS, naive bias, dan quadratic discriminant analysis. Nah, langsung saja kita urutkan classifier, fungsi-fungsi yang kita pakai untuk menerapkan classifier tersebut. Saya kopikan di sini. Ya, berarti ini classifier kita. Nah, classifier di sini, untuk contoh pada video ini, saya memilih parameter-parameter yang konstan. Misalnya di sini dipilih 3, dipilih angka 0,025, dan seterusnya. Untuk kenyataannya, Anda harus melakukan eksperimen untuk mencari nilai parameter-parameter tersebut. Ya, jadi memang ini konstan khusus untuk video ini. Untuk kenyataannya, Anda harus melakukan eksperimen hanya untuk mencari berapakah parameter-parameter terbaik itu. Nah, untuk eksperimen itu seringkali kita butuh dataset validasi yang berbeda dengan dataset training kita dan dataset testing kita. Ya, jadi itu harus dipisahkan, tidak boleh ada irisan di antara data-data tersebut. Kita coba jalankan dulu. Ya, ini berjalan dengan baik. Kita teruskan. Nah, kali ini apa yang kita lakukan? Kita masukkan data kita.
Ya, untuk semua classifier, jadi ini saya ulang untuk semua classifier. Jadi ini nama classifiernya, fungsinya di sini, dan names ini merujuk pada nama classifier. Ini saya ulang, jadi ini nama dan classifier CLF di sini. Kemudian untuk tiap classifier di sini, saya train datanya dengan data train. Fungsinya adalah menggunakan .fit. Kemudian untuk melihat performa dari classifier tersebut, ini dites dengan data tesnya. Nah, dari sini nanti muncul akurasinya yang saya akan munculkan di hasilnya di sini. Saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa nearest neighbor memberikan performa 55%, linear SVM 80%, dan seterusnya. Untuk kasus kali ini, yang menghasilkan terbaik adalah naive Bayes. Ya. Nah, sekarang kita akan coba sedikit bervariasi. Misalnya kita ingin mengambil lebih banyak feature. Kita ambil keempat feature yang ada. Jadi dataset ini memang terdiri dari 4 feature. Kita coba jalankan. Kita lihat datanya. Ya, seperti yang di sini. Data tesnya merupakan ada 20, 10 dari bunga pertama dan 10 dari bunga kedua. Kemudian ini adalah ukuran bunga dan ukuran daun dari bunga tersebut. Jadi ada 4 buah feature. Nah, sekarang saya ingin latih classifier kita dengan data yang baru dan saya ingin melihat hasilnya. Ternyata dengan menggunakan 4 buah feature, banyak classifier yang bisa mengklasifikasikan dengan 100% akurasi dan dia bekerjanya sangat baik. Nah, untuk mengetahui mengapa suatu classifier ini bekerja lebih baik daripada classifier yang lain, tentu saja saya akan menganjurkan Anda untuk mempelajari masing-masing dari classifier tersebut secara lebih mendalam. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya telah menjelaskan bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan beberapa classifier sekaligus dengan menggunakan Python. Semoga video ini membantu. Terima kasih.